Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film setan yang berkolaborasi dengan teknologi berjudul Necrotronic yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang menemukan kalau dirinya ternyata keturunan ahli ilmu magis. Ia pun dituntut untuk mengemban masalah besar, yaitu menyelamatkan manusia dari gangguan para iblis. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan suara Pak Bagong yang menjelaskan bahwa ribuan tahun yang lalu, tepatnya saat para suku kuno mulai mengorbankan hewan kepada para dewa, mereka tidak sengaja membuka portal supernatural yang mengakibatkan iblis masuk ke dunia manusia. Para iblis ini mulai merasuki manusia dan menyebarkan kekacauan sampai akhirnya muncullah Necromancer, yaitu manusia yang terlahir memiliki kekuatan magis dan mampu membunuh para iblis dengan sangat mudah. Namun, seiring berjalannya waktu, para iblis akhirnya menemukan cara untuk mempengaruhi manusia secara cepat tanpa diketahui oleh Necromancer, yaitu dengan masuk ke internet, sehingga mereka dapat merasuki manusia melalui ponsel. Dan dari sinilah cerita Necrotronic dimulai. Scene kemudian beralih ke masa sekarang, di mana dua penyedot tai bernama Howard dan Rangi sedang melakukan pekerjaannya di sebuah pabrik limbah. Dalam pekerjaannya, Rangi malah sibuk bermain HP yang mengibatkan ia salah teknis dan Howard kesemprot tai. Saat Howard sedang membersihkan tubuhnya dari tai manusia, tiba-tiba saudara angkat Howard bernama Cemindel datang dan beritahu Howard kalau ia harus bekerja lembur karena ayah angkatnya sedang keluar kota. Meskipun Howard sangat sungkan, ia tetap menerima pekerjaan tersebut karena bagaimanapun juga ayah Cemindel sudah merawatnya dari kecil. Jadi ternyata Howard ini anak yatim piatu yang belum diketahui siapa orang tuanya. Howard dan Rangi kemudian melanjutkan perjalanan ke customer selanjutnya yang meminta mereka untuk menyedot tai kadal. Selama perjalanan, Rangi mendapatkan notifikasi dari game penangkap hantu yang saat ini sedang viral. Begitu Rangi mengeklik mulai, data akun Rangi secara langsung tersimpan di database server iblis. Rupa-rupanya game itu dibuat oleh perusahaan bernama Deomokon yang dikelola oleh seorang iblis wanita, kita sebut saja namanya Yamate. Pada saat itu, Yamate akan menguji perangkat terbarunya kepada seorang pria yang diikat di kursi dan menekan sebuah tombol yang secara tiba-tiba membuat pria itu berubah menjadi zombie. Sementara itu, Rangi mencoba mencari radar hantu di aplikasinya, tetapi sayangnya ia tidak menemukan hantu sama sekali. Tetapi saat mereka melintasi pabrik-pabrik bekas, Rangi tiba-tiba mendeteksi adanya hantu dan memaksa Howard untuk berhenti. Rangi lalu mengarahkan HP-nya ke arah sana dan berhasil menemukan sebuah penampakan hantu raksasa. Ketika Rangi menangkap hantu tersebut dengan 2 kali klik, Howard tiba-tiba mendapatkan kejutan di kepalanya. Tidak cuma itu, mereka juga melihat perangkat aneh milik Deomokon dipasang di tiang, dan ternyata itu adalah Necrot yang membantu melancarkan permainan penangkap hantu. Namun di saat itu juga mereka tidak sengaja menangkap hantu ireng yang termingkring di atas Necrot. Di sisi lain, tepatnya di gedung Deomokon, beberapa orang penting sedang mengadakan rapat dengan Yamate tentang kemajuan game buatan mereka. Salah satu pekerja lalu memberitahu Yamate kalau game buatan mereka sudah di-download 1,2 juta pengguna. Namun, kabar ini tidak membuat Yamate senang. Ia lalu menyuruh mereka untuk segera membangun lebih banyak Necrot di kota ini dengan bentuk lingkaran setan.
Di tempat lain, 3 orang bersenjata terlihat sedang baku tembak dengan beberapa anak buah Yamate yang sudah kerasukan iblis. Setelah itu, ketiganya masuk ke dalam mobil van yang penuh dengan teknologi canggih. Ketiga orang itu ternyata ayah dan anak. Si ayah bernama Luther dan 2 putrinya bernama Molly dan Torquel. Sementara itu, saat Howard dan Rangi hampir sampai ke lokasi tujuan, Rangi secara tidak sengaja mengarahkan kamera permainannya ke Howard dan seketika wajah Howard memunculkan cahaya biru. Karena penasaran apakah Howard itu hantu atau bukan, Rangi pun menekan tombol tangkap yang secara langsung mengejutkan kelapa Howard sampai terpental. Kejutan yang dihasilkan dari Howard kemudian terdeteksi oleh Yamate dan juga Luther. Menyadari energi dari Howard sangat berbahaya, Yamate pun mengirimkan setan melalui jaringan dan berakhir masuk ke salah satu pengguna yang berada di area Howard. Pengguna itu lalu menyerang Howard dan mencoba membunuhnya. Rangi lalu membantu Howard dan memukuli si pengguna, tetapi pengguna itu sangat kuat seperti kerasukan iblis. Ketika si pengguna itu menangkap Howard, Molly dan keluarganya datang. Namun di sini, Howard secara tiba-tiba mengeluarkan kekuatan aneh dan berhasil membunuh pengguna tersebut. Kemudian pingsan. Setelah Howard tersadar, mereka menemukan semacam implan di leher Howard yang sepertinya berumur puluhan tahun. Luther lalu mengganti implan itu dengan yang baru dan secara tidak sengaja membuat Howard marah. Luther yang ternyata adalah necromancer kemudian mengeluarkan sedikit kekuatannya untuk menenangkan Howard. Setelah itu, ia memberitahu kalau Howard adalah necromancer yang memiliki garis keturunan necromancer terkuat. Bahkan, Howard ini diyakini bisa mencebak iblis ke dalam kotak. Luther lalu menceritakan tentang ibu dan ayah Howard, di mana dulunya mereka adalah necromancer paling kuat yang berhasil mengalahkan ribuan iblis. Ketika iblis menemukan jalan masuk melalui internet, ibu Howard yang bernama Fenigan memutuskan untuk mentransfer jiwanya ke jaringan sehingga ia bisa membasmi para iblis di sana. Tetapi sayangnya, rencana itu gagal karena salah satu iblis yang paling kuat berhasil menguasai tubuh Fenigan. Fenigan kemudian membunuh semua necromancer dan mulai menyergap jiwa mereka. Fenigan juga mencoba menangkap Howard, tetapi untungnya sang ayah lebih dulu menyelamatkannya dan menanamkan implan di kepala Howard agar Howard tidak buta map. Setelah bercerita, Luther memberitahu Howard kalau ayahnya sudah tewas 5 tahun yang lalu akibat kepedesan makan tahu gejrot. Selain itu, Luther juga mengungkapkan fakta kalau Fenigan adalah Yamate yang mengirimkan pengguna sebelumnya untuk membunuh Howard. Hal ini tentu saja membuat Howard bingung dan tidak percaya. Yang ia tahu kalau dirinya hanyalah penyedot tai. Di saat itu juga mereka mendeteksi datanya iblis. Mereka pun langsung pergi melarikan diri ke mobil van. Tetapi sayangnya, di tengah jalan, Rangi tewas tertembak. Hal itu pun membuat Howard marah dan tanpa tidak sengaja mengucapkan sebuah mantra sihir. Luther lalu meminta Molly dan Torquel untuk membawa Howard ke mobil, sedangkan dirinya akan menghadapi para iblis. Setelah ketiganya keluar dari gedung, Luther bertemu Fenigan yang secara kejam langsung membunuh Luther. Ketika Molly mengajak Howard masuk ke dalam mobilnya, Howard entah mengapa masih tidak terima dengan semua ini dan memilih untuk kabur. Tetapi dalam pelariannya, ia tertabrak mobil dan jatuh pingsan. Howard kemudian terbangun di rumah sakit, di mana ia bertemu Rangi yang kini memiliki mata biru. Rangi lalu menjelaskan kalau dirinya telah menjadi hantu. Hal ini disebabkan oleh mantra Howard yang sebelumnya tidak sengaja diucapkan. Di saat itu juga,
seseorang ada yang datang dan ternyata orang itu adalah Finnegan serta anak buahnya. Finnegan lalu mengatakan kalau dirinya adalah ibu Howard. Dia kemudian meminta Howard untuk bergabung dengannya dan memberinya tes berupa transfer kekuatan. Setelah itu, Finnegan meminta anak buahnya untuk mengambil implan di kelapa Howard dengan box aneh yang dalamnya terdapat roh iblis. Namun sebelum implan Howard dicabut, tiba-tiba Molly datang dan menembak Finnegan serta anak buahnya. Molly dan Torquel kemudian membawa Howard pergi menggunakan mobil mereka. Di dalam perjalanan, Molly memberitahu jikalau tadi Finnegan berhasil memasang box tersebut ke tubuh Howard, maka Howard akan kesurupan. Keduanya lalu membawa Howard ke sebuah gedung di mana Rangi mengikuti mereka dan mengungkapkan kalau dirinya ingin bergabung. Di sana, Molly menunjukkan ratusan hantu yang diserap oleh Necrot melalui game seluler. Molly curiga bahwa tujuan Finnegan adalah membuat pentagram raksasa atau simbol setanis yang mengelilingi seluruh kota. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya yaitu dengan memahami lebih dulu cara kerja Necrot. Tetapi masalahnya, setiap Necrot dijaga oleh iblis hitam yang sangat ganas. Molly dan Torquel kemudian membawa Howard serta Rangi ke markasnya. Di mana di sana, Molly mengeluarkan samsak tinju dan minta Howard untuk melatih kemampuannya dengan mendorong samsak itu menggunakan kekuatan magisnya. Awalnya Howard tidak bisa dan malah cengengesan. Namun setelah dirangsang oleh Molly, Howard akhirnya berhasil meninju samsak itu dengan kekuatan luar biasanya. Molly lalu menunjukkan Howard pakaian Necro yang memiliki kemampuan anti kesurupan. Setelah memakai setelan Necro, Molly menunjukkan sebuah perangkat mirip printing 3G yang sangat canggih, di mana perangkat tersebut bisa mengirim roh ke kolam lendir yang akan mencetak roh tersebut ke dalam wujud aslinya. Molly dan Torquel lalu menguji kekuatan Howard dengan mengambil salah satu kotak roh iblis dan meminta Howard untuk menghidupkan roh tersebut. Dan begitu wujud asli roh itu muncul, mereka langsung membunuhnya dengan tembakan plasma. Setelah itu, Molly membuat rencana mengambil satu Necrot di mana mereka akan menyelinap melalui sistem saluran pembuangan ke Necrot yang terletak di sebuah gang sepi. Singkat cerita, mereka kemudian tiba di sebuah terowongan. Sebelum beraksi, Howard diminta untuk menonaktifkan sistem komunikasi dengan meledakkan bom IMF. Sehingga Molly dan Torquel bisa mengambil Necrot tanpa ketahuan oleh Finnegan. Namun, saat Molly dan Torquel hendak beraksi, tiba-tiba Rangi muncul yang membuat Howard kaget dan tak sengaja menekan tombol EMP. Alhasil, aksi mereka pun diketahui oleh Finnegan yang secara langsung mengirim beberapa iblis. Selagi Molly memotong Necrot, Torquel kembali ke terowongan untuk menyelamatkan Howard yang diserang oleh hantu ireng. Setelah mengambil Necrot, Molly segera menyusul teman-temannya ke terowongan. Akan tetapi, para iblis mengikuti Molly ke sana dan mulai menyerang para anggota. Finnegan kemudian berkomunikasi dengan Howard melalui salah satu iblis pengguna dan memaksa Howard untuk bergabung dengannya. Tetapi tentu saja Howard menolak dan membunuh iblis tersebut dengan kekuatannya. Setelah itu, keempatnya segera melarikan diri kembali ke markas. Sesampai di markas, mereka membuka paksa Necrot dan ternyata di dalam Necrot tersebut terdapat kepala seorang pria yang merupakan seorang necromancer. Selain itu, si pria juga ternyata paman Molly yang bernama Dev. Dev kemudian memberitahu mereka bahwa setiap Necrot memiliki kepala necromancer di dalamnya.
Finnegan sengaja melakukan hal ini untuk menciptakan pentagram raksasa sehingga ia bisa mengakses internet ke seluruh dunia dan bisa menyedot jiwa manusia untuk ilmu keabadiannya. Menyadari hal ini, Molly pun berniat untuk menghentikan rencana Finnegan dengan mengirim jiwanya ke internet. Tapi sebelum itu, Molly membunuh Dave agar ia tidak menderita. Molly, Torquell, Howard, dan Rangi kemudian pergi ke terminal Nekot untuk menyalurkan jiwa Molly ke dalam internet. Namun begitu tersambung, Torquell malah lebih dulu masuk ke dalam internet dan mulai masuk ke sistem Deomokon. Awalnya, Molly ingin menarik Torquell kembali, tetapi Howard melarangnya dan minta Molly untuk memberi Torquell kesempatan. Torquell akhirnya berhasil meretas semua sistem Deomokon, tapi sayangnya ia diketahui oleh Finnegan yang secara langsung ikut masuk ke dalam internet. Menyadari hal ini, Torquell pun segera kembali ke tubuhnya. Namun sayangnya Finnegan juga ikut masuk ke dalam tubuh, sehingga jiwa Torquell dan Finnegan beradu di dalamnya. Molly lalu minta Howard menyelamatkan Torquell dengan kekuatannya, tetapi Howard terlalu keras sehingga kelapa Torquell meledak dan berakhir tewas. Setelah kembali ke markas, Molly menyesali perbuatannya yang meminta Howard untuk menggunakan kekuatannya. Meskipun sudah memaafkan Howard, tapi Molly masih tidak terima sehingga ia memarahi Howard dan menuduh kalau Howard sumber masalah yang membuat ayah serta adiknya tewas. Saat keduanya sedang berdebat, Rangi menemukan kalau ternyata jiwa Torquell terperangkap di sebuah box roh. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera membawa kotak itu ke perangkat printing. Setelah itu, Howard mulai menggunakan kekuatannya dan berhasil memanggilnya dengan wujud Torquell yang kini bukan bertubuh seperti manusia, melainkan sedikit agak kenyal. Namun pikiran dan jiwanya masih tetap Torquell. Torquell lalu memberitahu mereka bahwa dia telah menghafal peta seluruh sistem dan mengetahui tempat persembunyian Finnegan. Selain itu, Torquell juga memiliki kemampuan yang mana jika tubuh bersentuhan dengan api, maka akan meledak. Torquell kemudian membuat rencana untuk menyerang markas Finnegan di sebuah gedung Deomokon. Singkat cerita, sesampainya di Deomokon, Torquell mulai memasuki gedung untuk melawan anak buah Finnegan. Sedang Howard dan Molly bertugas menyusup ke dalam sistem Nekot. Dalam aksinya, Torquell berhasil membunuh beberapa anak buah Finnegan dengan bom yang terbuat dari jarinya. Setelah itu, Torquell pergi lebih dalam ke ruangan Finnegan. Tapi di tengah jalan, ia berhadapan lagi dengan para anak buah Finnegan. Dalam pertarungan kali ini, Torquell berhasil dikalahkan oleh tangan kanan Finnegan. Ia lalu membawa Torquell ke hadapan Finnegan yang sedang mengaktifkan pentagram sehingga jiwa manusia di kota yang sedang bermain HP tersedot ke sistem Nekot. Di dalam prosesnya, Finnegan menangkap Torquell untuk diambil jiwanya. Akan tetapi Torquell lebih dulu meledakkan tubuhnya sehingga jiwa para manusia yang tersedot kembali ke tubuh mereka masing-masing. Sedangkan jiwa Finnegan terperangkap ke sistem Nekot. Dari sinilah Molly dan Howard mengambil kesempatan untuk memindahkan jiwa Finnegan ke dalam kotak. Namun sayangnya, jiwa Finnegan terlalu kuat sehingga kotak biasa tidak bisa menahannya. Karena tak ada cara lain, Molly pun membiarkan dirinya dirasuki oleh Finnegan. Molly yang sudah dirasuki oleh Finnegan kemudian mencoba menyerang Howard. Ketika jiwa Howard hendak disedot, Howard dengan cepat mengaktifkan mekanisme anti kesurupan di setelan Molly dan berhasil melumpuhkan Finnegan. Howard dan Rangi lalu membawa tubuh Molly ke mobil van dan memindahkan jiwa Finnegan ke box khusus yang mampu menahan energi milik Finnegan. Jadi sebenarnya Finnegan ini sudah mati dan jiwa yang mereka kurung bukan jiwa Finnegan,
melainkan iblis jahat. Setelah berhasil mengurung Finnegan di dalam kotak, mereka pun segera kembali ke markas. Sesampainya di markas, Howard mulai memindahkan jiwa iblis jahat itu ke kolam lendir, sedang Molly bersiap menghancurkannya dengan senjata plasma. Namun, saat wujud iblis itu muncul, si iblis malah membawa kembali wujud Torquell. Hal ini pun membuat Molly melongo dan berakhir diserang oleh si iblis. Ia lalu meraih Molly dan tanpa ragu memotong lengannya. Hal ini membuat Howard marah, dan ia lalu menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan iblis tersebut dan berhasil melemparkan ke blower. Namun sayangnya hal ini tidak mampu membunuh si iblis. Ia kembali lagi dan mencoba menyedot jiwa Howard. Di saat itu juga, Molly bangkit dan menembakkan meriam plasma ke arah si iblis, dan alhasil si iblis pun berhasil dikalahkan. Tetapi sayangnya, Howard menemukan kalau Molly tidak sadarkan diri. Ia lalu menyemplungkan Molly ke dalam kolam lendir dan berhasil menyedarkannya serta menumbuhkan kembali tangannya yang putus dengan tangan yang baru. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Necrotronic. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, tidak semua yang berlendir-lendir itu. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.